Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam siniar Pengadilan Agama Barabai, ruang bincang yang menghadirkan berbagai informasi dan edukasi seputar hukum bagi masyarakat. Saya Habibah Fitriana, selaku host, akan menemani Sobat Peradilan dalam perbincangan hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, namun seringkali masih menimbulkan banyak pertanyaan, bahkan konflik dalam keluarga, yaitu tentang kewarisan. Mulai dari siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana pembagian warisan dalam hukum Islam, hingga bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi sengketa. Untuk mengulas tema ini, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Yang Mulia Haji Ridwan SAGMH, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai. Assalamualaikum Pak Wakil, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam berkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Okay. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Wakil karena telah berkenan hadir dan berbagi ilmu bersama Sobat Peradilan pada siniar kali ini. Kalau boleh saya sampaikan Pak Wakil, stigma di masyarakat seringkali menganggap bahwa persoalan waris adalah sesuatu yang sederhana. Tapi pada kenyataannya justru banyak persoalan keluarga yang muncul karena masalah warisan. Oleh karena itu, semoga melalui perbincangan kita hari ini, masyarakat bisa memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kewarisan, baik menurut hukum Islam maupun prosedur penyelesaiannya di pengadilan agama. Baik, kita langsung memasuki pembahasannya Pak Wakil. Oke, terima kasih. Sebagai pengantar, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kewarisan menurut hukum Islam? Mengapa setiap muslim penting memahami ilmu waris sejak dini, meskipun mungkin belum menghadapinya secara langsung? Terima kasih kepada Ibu Habibah Fitriana yang memberikan kesempatan kepada kami. Tentu kalau sesuai dengan tema yang menjadi pertanyaan saudari, kewarisan menurut hukum Islam itu adalah aturan syariat yang mengatur perpindahan harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Apakah itu karena hubungan kekeluargaan, kerabat, ataupun hubungan perkawinan. Itu. Nah, kenapa ilmu waris itu sangat penting bagi kita? Karena antara lain, satu, menjalankan perintah Allah. Karena hanya ilmu waris Islam yang diatur secara rinci dan dikit oleh ajaran Al-Quran. Yang kedua, kenapa ilmu waris itu sangat penting? Itu kalau kita sampai tahu dengan ilmu waris ini dan melaksanakan aturan-aturannya, maka menghindari adanya perselisihan dan antara para ahli waris. Selanjutnya, kalau harta warisan itu dibagi secara adil, maka aturan-aturan itu bisa dijalankan oleh kita semua. Di samping itu, dengan menjalankan aturan tersebut, kita menghindari kesalahan-kesalahan. Nah, ilmu waris atau dalam hukum Islam itu dikenal dengan ilmu faraid, di mana ilmu faraid atau ilmu waris ini hampir sama dengan kedudukan di masyarakat, bahwa antara kelahiran dan kematian itu sama. Namun kematian di sini kita hanya kepada kasus-kasus tertentu yang ada peninggalan harta warisannya, seperti itu. Nah, jadi ternyata seperti itu ya Pak Wakil. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya, setelah seseorang meninggal dunia, tentu masyarakat sering bertanya, siapa sebenarnya yang berhak menjadi ahli waris? Bisakah Pak Wakil menjelaskan secara sederhana siapa saja yang termasuk ahli waris menurut ketentuan hukum Islam dan besaran bagian yang bisa diterimanya? Oke, berbicara kewarisan
itu kita harus memahami 3 rukun terlebih dahulu. Pertama, adanya pewaris. Yang kedua, adanya ahli waris. Yang ketiga, ada harta warisan. Kalau salah satu atau 2 saja ada, sementara yang lain tidak ada, maka itu bukan warisan. Contoh, apakah disebut warisan kalau seseorang tidak meninggal dunia? Atau ada pewaris tapi tidak ada ahli warisnya? Atau ada pewaris, ada ahli waris tapi hartanya tidak ada? Maka 3 ini tidak boleh kurang. Nah, berbicara pewaris harus dipahami terlebih dulu bahwa pewaris itu adalah orang yang meninggal, kemudian ada meninggalkan ahli waris dan harta warisan. Nah, berkaitan dengan ahli waris itu sebagaimana saya sebutkan tadi, ada keterikatan hubungan antara keturunan atau kekerabatan, misal itu antara ayah dan anak, antara saudara, kemudian ada juga hubungan karena perkawinan antara suami dan istri. Yang ketiga ada wala. Wala ini memerdekakan budak. Mungkin zaman sekarang itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak relevan ya Pak Akil? Tidak relevan lagi, walaupun itu sudah diatur. Nah, contoh sederhananya, ahli waris yang paling umum. Misalnya, di dalam kelompok ahli waris, itu apabila pewaris meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, yang kesemua ahli waris itu adalah perempuan. Berapa jumlahnya? Itu ada 10. Bisa dijelaskan Pak Wakil? 10 itu masuk di dalam sana? Ya, 10 itu ada ibu pewaris, kemudian nenek pewaris, istri pewaris, anak perempuan pewaris, cucu perempuan pewaris, saudara perempuan pewaris. Itu 10. Nah, kalau itu tidak semuanya dapat, hanya dapat 3, yaitu ibu pewaris, istri pewaris, dan anak perempuan pewaris. Nah, kalau ahli waris itu semuanya laki-laki, tidak ada perempuannya, maka jumlah ahli warisnya totalnya itu ada 15. Nah, itu misalnya suami, ayah pewaris, kakek pewaris, anak laki-laki pewaris, cucu laki-laki pewaris, saudara laki-laki pewaris. Nah, kalau 15 ini terkumpul semuanya, maka yang dapat juga 3. Siapa itu? Ayah pewaris, suami pewaris, dan anak laki-laki pewaris. Apabila ahli waris itu ada laki-laki dan ada perempuan, ada laki-laki dan perempuan, maka jumlahnya yang mendapatkan waris hanya 5. Siapa itu? Ada suami atau istri yang pewaris. Yang kedua, anak laki-laki pewaris. Yang ketiga, anak perempuan pewaris. Yang keempat, ayah pewaris. Yang kelima, ibu pewaris. Yang 20 ke belakangnya terhalang atau terhijab dari yang 5 ini. Ternyata bisa juga ya Pak Wakil. Ya. Meskipun masuk dalam rentetan siapa-siapa ahli waris yang masih hidup, tapi belum tentu bisa mendapatkan warisannya. Betul sekali, dan itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Nah, itu berbicara tentang ahli waris. Berbicara tentang harta warisan, tidak semua langsung berbicara ke harta warisan. Harta itu terbagi bermacam-macam. 1, harta bawaan, harta dikala dia sendiri, baik itu usaha sendiri, hibah orang tuanya, maupun
warisan dari orang tuanya. Itu dinamakan harta bawaan. Bila seseorang itu kawin dengan pasangannya menjadi harta bersama. Nah, itu menjadi milik bersama selama di dalam perkawinan. Kemudian ketika salah satu meninggal menjadi harta peninggalan. Bukan harta warisan dulu. Belum itu, Pak. Nah, harta peninggalan dulu. Harta peninggalan ini adalah apa? Harta yang masih kotor. Oh, ternyata belum sampai itu Ya. warisan, Pak. Karena di sana ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum warisan itu dibagi. Apa yang harus ditunaikan? Satu, biaya penyelenggaraan jenazah. Misalnya nukar kain kapan, kemudian biaya rumah sakit. Itu harus dikeluarkan terlebih dulu dari harta pewaris. Itu yang pertama. Yang kedua, ada utang piutang. Harus dikeluarkan dulu, dibayari oleh si pewaris dari harta warisan tadi. Nah, yang terakhir, wasiat yang sah apabila ada. Nah, wasiat yang sah apabila ada ini itu ditunaikannya maksimal sepertiga. Sepertiga dari harta peninggalan tadi, Pak Wakil. Sepertiga dari harta peninggalan. Setelah tiga macam ini dikeluarkan, maka barulah harta warisan namanya. Atau garis besarnya harta yang bersih dari tuntutan-tuntutan dari yang lain. Atau pengeluaran-pengeluaran yang lain. Itu yang dinamakan warisan. Tidak semudah seperti yang kita bilang ketika seseorang meninggal dunia, oh itu sudah warisan. Tidak. Kebanyakan kita warisan itu kita terima seakan-akan mendapat, tapi utang piutang si pewaris tidak diakui. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat itu salah kaprah. Itu. Ternyata banyak poin-poin yang harus dilalui dulu, Pak Wakil, sebelum harta bisa disebut sebagai harta warisan dan dibagi, ya begitu, Pak? Betul sekali seperti itu. Kemudian Pak Wakil memasuki ranah prakteknya. Sebelum sengketa kewarisan bisa sampai ke pengadilan agama, sebagaimana yang ada di hari ini, tentu penyelesaian secara kekeluargaan selalu menjadi harapan bersama. Betul. Menurut Pak Wakil, bagaimana langkah-langkah penyelesaian secara musyawarah atau non-litigasi yang sebaiknya ditempuh oleh keluarga ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai warisan ini? Pada prinsipnya, penyelesaian itu sebaiknya mengedepankan musyawarah dan mufakat. Karena itu jalur yang paling adil, paling nyaman, paling harmonis. Kenapa saya sebutkan seperti itu? Karena kedepannya apabila terjadi musyawarah mufakat, hasilnya mufakat, maka tidak akan ada lagi protes-protes, tidak akan ada lagi banding, akan lagi ada kasasi, apalagi komplain. Karena itu dibuat kesepakatan bersama. Nah, oleh sebab itu proses musyawarah dalam penyelesaian waris ini, gunakanlah unsur secara kekeluargaan dengan mengedepankan apa yang sudah diatur berdasarkan syariat Islam. Kemudian Pak Wakil, jika seandainya suatu perkara waris diajukan ke pengadilan agama, bagaimana gambaran proses penyelesaiannya yang dimulai dari pendaftaran, upaya mediasi hingga pemeriksaan perkara, supaya masyarakat kita ini memiliki gambaran mengenai proses yang akan dilaluinya. Silakan Pak Wakil. Oke. Langkah pertama yang perlu dilakukan ya, sebetulnya sebelum masuk ke pengadilan dulu. Langkah pertama mengidentifikasi seluruh ahli waris. Siapa-siapa saja ahli waris dari
pewaris yang telah meninggal dunia. Itu disiapkan oleh pihaknya dulu begitu Pak Akil? Ya, artinya seluruh keluarga sepakat secara unsur terbuka, mufakat siapa saja sih ahli waris yang berhak untuk menjadi ahli warisnya. Nah, setelah itu terkumpul, kemudian mereka itu mendata juga seluruh harta peninggalannya. Jangan sampai disebut yang sebetulnya 5 cuma disebutkan 4, satunya ada pihak lain yang menguasai. Tidak seperti itu. Jadi secara keseluruhan itu diidentifikasi baik dari ahli warisnya maupun harta warisannya. Nah, pastikan hal itu dapat. Kemudian setelah mengidentifikasi tadi, dilakukanlah musyawarah dengan tekad yang baik, dengan saling hormat menghormati, saling terbuka, mengedepankan kejujuran antar mereka. Dan perlu dipahami dalam proses musyawarah kekeluargaan ini, apabila masyarakat itu kurang paham, bisa minta bantuan kepada para kiai, para tuan guru, para ahli hukum di bidang kewarisan untuk memberikan edukasi tentang ilmu kewarisan ini, supaya mereka itu melakukan pembagian waris ini sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian sebagai selanjutnya, apabila telah terjadi kesepakatan itu, maka sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis. Karena berapa banyak, apalagi saat-saat sekarang, tidak ada hitam di atas putih. Betul, nah, okay. Itu bisa dituntut lagi katanya. Nah, ini kenapa dituangkan dalam bentuk tertulis? Untuk memberikan kepastian dan menghindari munculnya perselisihan di kemudian hari. Karena sudah disetujui oleh yang musyawarah tadi. Seperti itu. Namun, apabila musyawarah itu tidak tercapai, barulah dilakukan sesuai dengan pertanyaan tadi, dilakukan secara litigasi. Nah, mengenai proses di pengadilan, tentu setelah tadi identifikasi seluruh ahli waris, seluruh hartanya, kemudian dibikinlah surat permohonan atau gugatan. Kalau warisan gugatan ya, kalau PAW, penetapan ahli waris, itu permohonan. Nah, didaftarkanlah ke pengadilan. Setelah didaftar ke pengadilan dan sudah terdaftar, kemudian itu dilakukan PMH oleh ketua pengadilan, kemudian ditunjuk oleh panitera pengadilan, itu panitera sidangnya dan jurusitanya. Seterusnya ketua majelis itu menentukan hari, sekaligus memanggil para pihak melalui jurusita. Nah, ini tahapan yang sering dipahami oleh masyarakat itu. Yang sering jadi pertanyaan ini gini, Bu Habibah, berapa kali sih sidang waris itu? 1 kali, 5 kali, atau 10 kali? Nah, di pengadilan tidak mengenal 1, 5, 10 kali persidangan. Tapi yang dikenal harus menjalani tahap demi tahap. Nah, tahap pertama, identitas para pihak dengan upaya perdamaian. Tahap selanjutnya, apabila kedua belah pihak hadir, maka hakim melakukan atau memerintahkan mediasi. Apabila mereka ingin lanjut, gitu. Ternyata di hasil mediasi itu berhasil, misal itu dibuatlah akta perdamaian. Apabila di mediasi tidak berhasil, maka lanjutlah ke pokok perkara. Jadi gugatan belum terbaca. Itu tahap 2 baru masuk ke gugatan tadi. Belum masuk ke gugatan, baru ke tahap 2. Tahap berikutnya, tahap 3 adalah pembacaan surat gugatan.
Tahap 4, jawaban dari pihak tergugat. Tahap 5, replik dari pihak penggugat. Tahap 6, duplik dari pihak tergugat. Tahap 7, pembuktian dari pihak penggugat. Itu pembuktian itu berupa surat-surat yang mendukung dengan surat gugatan, yang berkaitan dengan surat gugatan itu, baik itu surat maupun saksi. Nah, tahap ke-8 itu pembuktian dari pihak T berupa surat dan saksi. Tahap ke-9 adalah kesimpulan. Tahap ke-10 musyawarah majelis. Tahap ke-11 pembacaan putusan. Nah, itu yang dilalui, bukan berapa kali persidangannya. Nah, ini jadi dalam pengadilan itu kita berbicaranya tahapan, bukan kali. Bukan jumlahnya berapa kalinya ya Pak ya, Wakil. Ternyata lumayan panjang juga Pak. Panjang. Makanya tadi diutamakan untuk musyawarah mufakat di luar pengadilan dulu. Iya. Kalau musyawarah mufakat itu terjadi cukup sekali. Hari ini musyawarah tercapai kesepakatan, clear semua. Tahapan yang 11 tadi terlampaui semua. Hilang semua. Hilang semua. Itu enaknya kalau musyawarah itu terjadi. Dan itu memang diutamakan untuk dilakukan dulu ya Pak? Harus. Jadi pengadilan itu adalah ujung tombak terakhir setelah upaya mengedepankan musyawarah mufakat tadi. Jadi bahasa yang enak itu, setelah 1001 cara dilakukan, barulah pengadilan. Baru datang ke pengadilan, ya, mengadu ya Pak? Iya, seperti itu. Nah, kemudian Pak Wakil, karena ini sudah memasuki penghujung pembahasan, adakah pesan atau saran dari Pak Wakil kepada masyarakat agar persoalan waris tidak menjadi penyebab putusnya hubungan keluarga, tetapi justru dapat diselesaikan secara bijaksana sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai Islam? Sebagai penutup ya, pesan yang dapat saya sampaikan kepada masyarakat adalah persoalan waris ini bukanlah semata-mata mempersoalkan masalah harta, tetapi persoalan waris ini seharusnya lebih diutamakan hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dan menjalankan perintah Allah. Masyarakat perlu membekali dengan pemahaman tentang hukum waris dari sekarang ini, karena ilmu waris ini adalah aturan yang satu-satunya diatur oleh hukum Islam secara rinci, sehingga ketika ada kewarisan, keluarga ini yang sudah mempelajari tadi sudah memiliki modal untuk melaksanakan hak dan kewajiban tentang kewarisan itu. Juga menghindari adanya nanti kesalahpahaman di antara ahli waris lain, karena mereka sudah mengetahui hak dan kewajibannya. Dan perlu ditekankan di sini, setelah mengetahui tadi, utamanya adalah kekeluargaan. Terima kasih banyak Pak Wakil atas penjelasan yang lugas dan sangat mudah dipahami. Semoga apa yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan Sobat Peradilan, sekaligus memberikan pemahaman bahwa persoalan kewarisan bukan hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga tentang menjaga keadilan, keharmonisan keluarga, serta menjalankan ketentuan syariat dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini atas waktu, ilmu, dan pesan yang telah disampaikan. Demikian Sobat Peradilan, perbincangan kita pada Siniar Pengadilan Agama Barabai episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai informasi dan edukasi hukum melalui media sosial resmi Pengadilan Agama Barabai. Saya Habibah Fitriana selaku host dan mewakili narasumber, pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.